Kamu kan sudah sembuh dari operasi kankernya, kan? Enak ya, cuma leyeh-leyeh, santai di rumah. Aku mau pergi liburan sama anakku, jadi kamu tolong jaga anak-anaknya ya. Oh iya, buat belanja di sana, aku pakai kartu kreditmu ya. Itulah kata-kata yang dilontarkan oleh ibu mertua dan adik ipar saya sesaat setelah saya menjalani operasi kanker payudara, di saat saya bahkan belum bisa berjalan dengan benar. Sambil melempar keponakan-keponakan saya seperti barang, rongsokan kepada saya yang masih menahan sakit hingga sulit bernapas, mereka merampas kartu kredit untuk biaya hidup saya, dan pergi berlibur ke pemandian air panas di Garut dengan hati riang. Di hari itu, saat saya tersungkur di lantai, ruang tamu sambil menelan kepahitan yang teramat sangat, saya mempertaruhkan sisa hidup saya dan bertekad untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh manusia-manusia kejam ini. Ini adalah kisah pembalasan dendam yang akan membuat dada Anda terasa lega. Halo, perkenalkan, nama saya Kartika, usia 40 tahun. Saya bekerja dari rumah sebagai penerjemah lepas untuk buku-buku asing. Hanya beberapa bulan yang lalu, saya terjebak dalam terowongan yang sangat gelap dan panjang. Saya didiagnosis menderita kanker ganas di payudara saya dan harus menjalani operasi besar yang sangat berisiko. Saya tidak tahu berapa banyak air mata yang saya tumpahkan saat didorong masuk ke ruang operasi. Ketika saya harus menahan efek samping kemoterapi yang begitu keras hingga tak sanggup menelan sesendok nasi pun, saya benar-benar merasa ingin menutup mata untuk selamanya. Kini saya baru saja melewati masa kritis dan pulang ke rumah, tetapi tubuh saya masih hancur. Lengan di sisi payudara yang dioperasi bahkan tidak bisa saya angkat ke atas. Sedikit saja saya bergerak, keringat dingin mengucur deras. Setiap kali melangkah, dunia terasa berputar-putar sehingga saya harus selalu berpegangan pada tembok. Meski hanya berjalan di dalam rumah, pagi itu pun sama. Ketika efek obat pereda nyeri sudah habis dan saya membuka mata dengan susah payah sambil memegangi dada yang berdenyut hebat, tiba-tiba terdengar suara orang menekan tombol password pintu depan dengan kasar. Tit, 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 tit. Suami saya baru saja berangkat kerja, jadi saya terkejut dan segera membuka pintu kamar utama. Pintu depan terbuka lebar dan orang yang masuk tak lain adalah ibu mertua saya. Ibu mertua tidak tinggal bersama kami. Tapi, hari itu, tanpa menghubungiku sama sekali, beliau tiba-tiba menyerbu masuk di pagi buta, sambil menyeret sebuah koper merah muda besar yang seukuran tubuhnya. Di belakangnya, berdiri dua anak laki-laki Rina, adik ipar saya, yang masing-masing duduk di bangku kelas 4 SD dan TK. Begitu masuk, anak-anak itu melepas sepatu mereka yang berlumuran lumpur sembarangan dan berlari ke ruang tamu dengan berisik. "Bulek, aku lapar, cepat, masakin sosis sama nasi," teriak keponakan pertama sambil menjatuhkan diri ke sofa. Keponakan kedua mulai menginjak-injak buku-buku terjemahan saya yang tergeletak di lantai ruang tamu dan menjadikannya mainan. Saya sangat terkejut, sambil memegangi lengan saya yang sakit, saya bertanya dengan terbata-bata, "Ibu, ada apa pagi-pagi begini tanpa mengabari dulu?" Lalu ibu mertua berteriak dengan suara lantang, "Ada apa-apanya? Kamu kan sudah selesai perawatan di rumah sakit, sudah banyak istirahat di rumah, pasti sudah sembuh kan? Ibu mau cari angin beberapa hari, tolong kamu jaga cucu-cucu kesayangan ibu ini ya." Saya meragukan pendengaran saya sendiri. Saya begitu terpaku hingga hanya bisa menatap wajah ibu mertua dengan tatapan kosong. "Bu, saya buat makan untuk diri sendiri saja masih susah. Saya tidak bisa berdiri lama karena pusing. Bagaimana saya bisa menjaga anak-anak yang sedang aktif-aktifnya ini?" Belum selesai saya bicara, tamu tak diundang lainnya masuk dari pintu depan. Itu adalah Rina, adik ipar saya. Ia mengenakan gaun motif bunga yang mencolok dengan kacamata hitam bertengger di kepalanya, tersenyum sinis. "Aduh, Mbak Tika, pas banget kan Mbak lagi nggak kerja di luar, cuma leyeh-leyeh santai di rumah. Jadi, pas banget dong. Ibu akhir-akhir ini sering ngeluh encoknya kumat. Jadi aku mau ngajak ibu liburan ke pemandian air panas di Garut. Tolong kasih makan anak-anakku tepat waktu ya." Saya benar-benar kehabisan kata-kata. Adik ipar saya sudah bercerai dan kembali menumpang hidup di rumah ibu mertua. Sehari-harinya, dia memang sering melempar tanggung jawab mengurus anaknya kepada saya setiap ada kesempatan. Karena saya bekerja dari rumah menerjemahkan buku, mereka pikir saya hanya pengangguran yang hidup enak dari uang suami saya. Lagi pula, menantunya baru saja selesai operasi kanker dan baru bisa bernapas lega, dan mereka malah pergi liburan. Ibu mertua mulai berkeliling rumah dengan langkah menghentak-hentak dari kamar utama, ruang tamu, hingga ke ruang kerja saya. Ia membuka pintu ruang kerja lalu berdecak, "Ibu, apa maksudnya ini? Ibu dan Rina mau pergi liburan? Ibu kan tahu, kemarin saya baru dari rumah sakit dan seharian terkapar di kasur,
protes saya, dengan perasaan tak terima. Ibu mertua membelalakan matanya dan menatap saya dengan garang. Iya, aku mau, pergi. Selama ini badanku yang sudah tua ini rontok gara-gara ngurusin cucu. Kamu kan cuma duduk diam di kamar, mandangin layar laptop. Jangan banyak alasan, dan berlagak sakit kalau disuruh buatin anak-anak makan. Jaga mereka baik-baik. Lalu mata ibu mertua tertuju pada meja makan dengan tatapan tajam. Tiket travel, sama penginapan sudah dibayar sama Rina, jadi buat jajan dan belanja di sana, ibu pakai kartu kreditmu ya. Ibu mertua bahkan tidak menunggu jawaban saya. Ia langsung membuka dompet saya, yang tergeletak di meja makan, mencabut kartu kredit saya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Bu, jangan. Itu kartu untuk biaya hidup dan bayar tagihan rumah sakit saya. Tolong kembalikan. Saya dengan panik menjulurkan tangan dan menarik ujung baju ibu mertua. Namun, ibu mertua mendengus dan mendorong saya dengan sangat kasar. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di area dada saya yang baru dioperasi, seolah-olah disiram air mendidih. Saya kehilangan keseimbangan dan jatuh, tersungkur di lantai ruang tamu yang dingin. Saya mengerang kesakitan, sambil memegangi dada saya, namun ibu mertua dan adik ipar tidak bergeming. Sedikitpun, adik ipar malah sibuk mematut diri di cermin dekat pintu sambil memoles lipstik, lalu berkata dengan nada menyebalkan, Mbak Tika, nggak usah, lebay deh. Zaman sekarang penyakit kayak gitu tuh biasa, bukan penyakit parah. Juga, jangan kasih anak-anakku makan sembarangan, kasih yang mahal dan bergizi. Ayo Bu, cepat, nanti kita ketinggalan travel. Adik ipar saya meninggalkan anak-anaknya begitu saja di ruang tamu dan beranjak, pergi tanpa menoleh ke belakang. Ibu mertua juga meraih gagang kopernya dan berteriak tanpa rasa bersalah, tagihan kartunya nanti minta dibayarin aja sama anakku, atau atur sendirilah. Ibu pergi dulu. Jaga anak-anak jangan sampai lecet. Brak, pintu depan ditutup dengan kasar. Di ruang tamu yang baru saja dilanda badai itu, hanya tersisa dua anak Rina yang berdiri dengan tatapan kosong. Keponakan yang kelas 4 SD asyik menggonta-ganti channel TV sambil terkikik. Sedangkan yang TK membuka pintu kulkas lebar-lebar, mengambil es krim, dan membiarkannya menetes berceceran di lantai. Lebih dari rasa sakit di dada yang seolah mau robek, hal yang paling tak tertahankan adalah rasa hina yang meresap hingga ke tulang. Saya duduk, tersungkur di lantai dingin sambil menatap tajam pintu depan yang tertutup rapat. Ibu mertua yang merampas kartu menantunya yang sedang sakit parah demi liburan. Adik ipar yang membuang anaknya seperti sampah kepada kakak iparnya yang sedang kesakitan demi bersenang-senang. Perasaan yang selama ini mendidih di dada saya karena terus bersabar demi label keluarga, kini perlahan berubah menjadi sedingin es. Dengan tangan gemetar saya menopang tubuh di lantai dan perlahan berdiri. Rasa pusing saya hilang seolah-olah disiram air es, dan pikiran saya menjadi sangat jernih. Saya mengangkat lengan yang sakit dengan paksa dan merapikan rambut. Saya menatap pintu depan yang tertutup, saya bergumam dengan suara pelan namun tegas. Silakan bersenang-senang, Bu, Rina. Meski suara saya tak akan sampai ke telinga mereka, kata-kata itu adalah sumpah untuk diri saya sendiri. Tekad dingin menyelimuti seluruh tubuh saya, bahwa saya, Kartika, tidak akan lagi hidup sebagai orang bodoh yang selalu ditindas. Meski saya telah membulatkan tekad, kenyataan di depan mata sangatlah kejam. Es krim yang berceceran dari tangan keponakan kedua saya sudah meleleh dan lengket di lantai. Luka operasi di dada berdenyut seakan mau meledak, tapi saya menggigit bibir kuat-kuat. Apa salah anak-anak kecil ini jika mereka ditinggalkan karena keegoisan orang dewasa? Saya merambat di dinding, susah payah berjalan ke kamar mandi untuk mencuci kain pel. Sambil memegangi lengan yang berat untuk mengepel lantai, keringat dingin mengucur deras di dahi saya. Bulek, aku lapar. Aku bisa mati kelaparan nih, teriak keponakan pertama tanpa mengalihkan pandangannya dari layar TV. Saya menahan nyeri di dada dan berjalan sempoyongan ke dapur. Menyalakan kompor gas dan mengangkat wajan saja sudah menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi saya saat ini. Saya menggeledah kulkas, menggoreng sosis kesukaan mereka dan membuat telur dadar. Karena efek kemoterapi, mencium bau minyak goreng membuat perut saya mual bukan main. Rasanya ingin muntah saat itu juga. Tapi saya berpegangan erat pada wastafel dan menahannya sekuat tenaga. Saat saya menyajikan makanan di meja, anak-anak itu makan dengan lahap. Namun, keponakan yang pertama, tiba-tiba melontarkan kata-kata yang menusuk jantung saya. Saat ia sedang protes soal lauk. Bulek kenapa nggak pernah pakai baju bagus, kayak mamaku? Kata mama, Bulek itu memang kodratnya cuma ngurus rumah tangga. Karena Bulek kerjaannya cuma main di rumah, jadi kalau kita kesini, Bulek yang harus masakin dan nemenin kita main. Sendok yang saya pegang jatuh ke lantai. Bersamaan dengan suara perang yang nyaring, hati saya pun hancur berkeping-keping. Barusan kamu bilang apa?
Ibumu bilang Bulek cuma main-main di rumah? Tanya saya dengan suara bergetar. Keponakan kedua yang mulutnya belepotan saus tomat dengan polosnya menimpali, iya. Kata Eyang Putri juga gitu. Bulek itu pembantu gratisan keluarga kita yang nggak perlu digaji, jadi bebas mau disuruh-suruh apa aja. Melihat wajah polos anak-anak itu, napas saya tercekat dan pandangan saya menggelap. Wujud asli dari bagaimana ibu mertua dan adik ipar saya membicarakan saya di belakang, terungkap dengan begitu gamblang melalui mulut anak-anak ini. Saya meneteskan air mata dalam diam sambil melihat punggung anak-anak yang sedang makan itu. Setiap lebaran saya selalu membelikan parsel buah termahal, sayalah yang selalu membayar biaya makan di luar keluarga besar, tapi di mata mereka, saya tak lebih dari pembantu gratisan. Waktu yang saya habiskan untuk berkorban karena percaya kami adalah keluarga terasa begitu sia-sia dan menyakitkan hingga darah saya serasa mendidih. Saya berusaha bertahan hingga malam tiba, namun akhirnya tubuh saya mencapai batasnya. Membawa anak-anak ke kamar mandi, memandikan mereka, dan menggelar kasur tebal untuk mereka tidur adalah siksaan bagai di neraka bagi saya. Baru, setelah memastikan anak-anak tertidur pulas dan mendengkur, saya menjatuhkan diri ke atas kasur di kamar utama. Saat itulah, rasa dingin yang mencekam, menyerang tubuh saya dan seluruh badan saya mulai menggigil hebat bagai daun, tertiup angin. Dari area operasi terasa panas seperti terbakar, dan setiap kali, saya menarik napas. Rasa sakit seperti ditusuk pisau tajam menghujam dada saya. Baju tidur saya basah kuyup oleh keringat dingin, dan pandangan saya memutih. Saya bahkan tidak punya sisa tenaga untuk menelepon suami saya yang sedang dinas, luar kota ke Surabaya. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti saya, membayangkan bahwa jika saya pingsan di kamar ini sendirian, saya benar-benar bisa mati. Dengan tangan gemetar saya meraba-raba lantai, susah payah meraih ponsel. Saya menekan nomor 112, dan dengan suara parau memohon bantuan medis darurat. Saat suara sirene ambulans terdengar sayup-sayup dari kejauhan, saya akhirnya kehilangan kesadaran. Ketika saya membuka mata, hal pertama yang saya lihat adalah langit-langit IGD, rumah sakit yang sangat terang menyilaukan. Bau obat antiseptik yang menyengat hidung dan bunyi tit dari mesin medis berputar-putar di telinga saya. Sebuah jarum infus besar tertancap di lengan saya, meneteskan cairan dingin ke pembuluh darah saya. Tika, Kartika, kamu dengar aku? Kamu sudah sadar? Seseorang memanggil nama saya dengan panik sambil mengguncang bahu saya. Saya mencoba memfokuskan pandangan saya yang buram, dan melihat wajah Mbak Ratna, senior saya saat kuliah dulu. Mbak Ratna bekerja sebagai kepala perawat di rumah sakit ini, orang yang selalu bisa saya andalkan. Wajahnya pucat pasi dan matanya sembab kemerahan. Mbak, aku kenapa? Dadaku sakit banget, tanyaku dengan suara serak dan terputus-putus. Mbak Ratna menarik napas kasar, tak bisa menahan amarahnya. Kamu ini ngapain aja sih di rumah? Baru berapa lama kamu selesai operasi kanker, leukosit dan indikator peradanganmu melonjak drastis. Kalau kamu telat sejam aja dibawa ke sini, nyawamu udah melayang, tahu nggak? Mendengar omelan senior yang begitu peduli pada saya, tangis yang sedari tadi, saya tahan akhirnya pecah berantakan. Saya menceritakan semuanya, tentang ibu, mertua dan adik ipar yang memaksa mengambil kartu kredit saya dan pergi liburan, serta bagaimana mereka melempar tanggung jawab merawat anak-anak kecil kepada saya yang sedang sakit. Mendengar cerita saya, wajah Mbak Ratna mengeras karena amarah. Apa? Ninggalin anak ke pasien kanker dan pergi liburan pakai kartumu? Ya, Tuhan, manusia macam apa mereka itu? Ini bukan hal sepele yang bisa diwajarkan, Tika. Main-main sama nyawa orang, mereka itu bukan keluarga, tapi musuh dalam selimut. Mbak Ratna mengepalkan tangannya kuat-kuat lalu menggenggam tanganku erat. Tika, aku akan pakai semua koneksi yang aku punya untuk bantu kamu. Kali ini, jangan cuma nangis kayak orang bodoh. Melihat tatapan tegas dan penuh tekad dari Mbak Ratna, saya perlahan mengangguk dengan wajah basah oleh air mata. Orang-orang yang bersembunyi di balik kata keluarga untuk menginjak-injak saya. Saat sentuhan hangat tangan Mbak Ratna, yang tulus mengkhawatirkan saya menyentuh kulit ini, api kemarahan yang membara dan pantang padam mulai menyala di lubuk hati saya. Setelah cukup lama menangis sambil menggenggam tangan Mbak Ratna, tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat dan terengah-engah berlari dari ujung lorong rumah sakit. Pintu kamar rawat terbuka dengan kasar dan wajah yang sangat saya kenal muncul. Itu adalah Bima, suami saya yang sedang dinas ke Surabaya. Dasinya sudah longgar, kemejanya berantakan, dan keringat bercucuran dari wajahnya. Kedua matanya sudah memerah saat ia melangkah mendekati ranjang saya. Sayang, Tika, ini sebenarnya ada apa?
Bima menatap wajah saya yang pucat, pasi dan melihat lengan saya yang penuh selang infus. Lalu seketika jatuh, berlutut di lantai dengan lemas. Selama ini, setiap kali ibu mertua dan adik ipar menindas saya karena status saya sebagai menantu, Bima selalu menjadi orang yang berada di posisi sulit. Namun ia selalu memegang tangan saya, memohon agar saya bersabar sedikit lagi, demi keluarganya. Tapi hari ini, wajah suamiku memancarkan syok berat seolah tak mempercayai apa yang dilihatnya. Aku tadi mampir ke rumah dan jantungku rasanya mau copot. Rumah kita hancur, kayak kapal pecah. Cuma ada 2 keponakanku bergulingan di ruang tamu. Waktu ditelepon pihak rumah sakit kalau kamu masuk IGD, kamu tahu nggak aku nyetir, kayak orang gila buat sampai ke sini? Kemana Ibu sama Rina? Kenapa mereka ninggalin anak sekecil itu sendirian di rumah? Serunya dengan napas memburu. Mbak Ratna yang berdiri di sampingku menyela dengan nada dingin, kemana lagi? Mereka ninggalin anak-anak itu ke menantunya yang lagi sakit parah, lalu pergi, liburan ke pemandian air panas di Garut. Oh ya, sambil merampas kartu kredit, Tika buat foya-foya. Mendengar ucapan tajam Mbak Ratna, suamiku ternganga seolah baru saja dipukul, palu godam di bagian belakang kepalanya. Apa? Liburan? Ibu sama Rina pergi? Liburan? Bima mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia membuka WhatsApp dan mengeklik foto profil status Rina. Di sana, dengan latar belakang, pemandangan alam yang indah, ibu mertua dan Rina tersenyum lebar. Di bawah foto, itu terdapat caption besar yang dipamerkan, makan enak dan healing dulu di Garut. Melihat itu, air mata jatuh menetes dari kedua mata suamiku. Manusia-manusia, gila ini beneran. Sekalipun begitu, masa iya mereka tega ngelakuin ini sama orang yang baru aja selesai operasi kanker dan baru bisa napas lega? Apa mereka nggak punya hati? Beraninya mereka ngelakuin ini ke istriku. Bima terengah-engah penuh amarah, seakan ingin membanting ponselnya ke lantai. Rumah sakit. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal bergetar karena emosi. Pria yang selama ini selalu mengecil di depan ibu dan adik perempuannya, untuk pertama kalinya meledak dan mengaum layaknya singa yang terluka. Dengan mata menyala, Bima menelepon ibunya. Belum sempat nada sambung berbunyi beberapa kali, terdengar suara ceria ibu mertua di seberang sana. Aduh, anakku sayang. Gimana dinasnya? Lancar. Di sini air panasnya enak banget, bikin kulit mulus. Mendengar suara ibu mertua yang begitu tak tahu malu, Bima akhirnya kehilangan akal sehatnya dan berteriak, Ibu itu manusia bukan sih? Tika sekarang masuk IGD gara-gara bekas operasinya radang dan mau meledak. Anak-anak di rumah ditelantarin. Dan ibu malah maling kartu kredit Tika buat foya-foya di sana. Dari seberang telepon, terdengar ibu mertua tergagap panik. Siwa. Loh, ibu kira dia sudah sembuh total. Lagian ibu bukan maling. Uang menantu cuma kepakai sedikit aja. Kok kamu heboh banget? Anak-anak kan pasti diurusin sama Tika. Kenapa kamu malah teriak-teriak begini? Mendengar ibunya yang malah playing victim, Bima tertawa hambar karena terlalu tak percaya. Tutup teleponnya. Mulai detik ini, aku nggak punya ibu dan adik lagi. Jangan pernah bermimpi lihat wajahku seumur hidup. Bima langsung memutus panggilan telepon itu. Lalu ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis meraung-raung. Sayang, maafin aku. Aku benar-benar bodoh. Gara-gara aku kamu diperlakukan kayak binatang begini. Aku benar-benar berdosa. Aku yang salah. Bima menunduk di samping ranjangku, memohon dengan penuh penyesalan. Melihat suamiku yang menangis terseduh-seduh, saya menggigit bibirku yang pucat. Alih-alih air mata yang panas, rasanya bongkahan es tajam tumbuh menembus hatiku. Aku tidak mengelus kepalanya atau mencoba menenangkannya. Sebaliknya, dengan suara yang sangat kering dan datar, aku berkata, Mas, aku udah terlalu lelah. Ayo kita cerai. Mendengar satu kalimat itu, ruangan rawat itu membeku seakan disiram air es di musim dingin. Bima mendongak, wajahnya pucat pasi menatapku. Tika, apa maksudmu, cerai? Aku janji bakal tebus semua kesalahanku. Tolong jangan ngomong hal mengerikan begitu, ya? Bima memegang tanganku yang dingin, memohon dan meratap. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Aku memalingkan wajahku ke arah jendela dengan dingin. Mas juga tahu kan, Ibu, sama Rina nggak akan pernah berubah. Aku masih pengen hidup. Kalau aku terus jadi menantu di keluargamu, aku bakal mati karena makan hati sebelum kankernya yang bunuh aku. Tolong blokir kartu kreditku dan tanda tangani surat gugatan ceraiku nanti. Mendengar kata-kataku yang dingin dan tegas, Bima gemetar sambil menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia lalu menggenggam tanganku semakin kuat dan membelalakkan matanya. Di matanya, terpancar tekad keras yang belum pernah kulihat sebelumnya. Enggak, kamu nggak usah lakuin apa-apa. Aku nggak akan pernah mau cerai. Mana
mungkin aku ngelepasin kamu, aku yang akan selesaikan semuanya. Bima menggertakkan gigi dan memukul pagar ranjang besi dengan keras. Kali ini aku yang akan beresin. Ibu sama Rina, aku akan bikin mereka bertobat jadi manusia. Mereka yang bikin kamu kayak gini, aku akan pastikan mereka nangis darah untuk bayar semuanya. Kamu cukup istirahat aja di sini. Suara Bima pecah, dipenuhi amarah dan rasa bersalah yang amat dalam. Aku menatap bahu suamiku yang bergetar tanpa menjawab sepatah kata pun. Pria yang selama ini selalu tak berdaya di depan darah dagingnya sendiri, akhirnya bangkit dengan membawa kapak peperangan. Beberapa hari berlalu sejak sumpah Bima hari itu. Tubuhku masih sakit tapi pikiranku jauh lebih jernih dan dingin dari sebelumnya. Setiap ada waktu luang, Bima akan berlari ke rumah sakit untuk menjagaku. Selama itu pula, ia mulai membongkar satu persatu kelakuan buruk ibu mertua dan Rina terhadapku. Sayang, buku catatan pengeluaran dan laptop yang ada di laci ruang kerjamu sudah kubawa semua. Bima meletakkan tas besar di atas ranjang dengan hati-hati. Aku bersandar di ranjang, mengangkat lenganku yang berat untuk membuka tas itu. Sebagai penerjemah buku asing, aku punya kebiasaan mencatat segalanya dengan sangat rapi. Struk pembayaran, riwayat transaksi bank, bahkan bukti chat di WhatsApp kumpulkan tanpa ada yang terlewat. Saat itu, terdengar ketukan pintu. Mbak Tika, gimana kabarnya? Yang masuk adalah Mas Dimas, seorang produser program investigasi dari sebuah stasiun TV. Aku sering berkomunikasi dengannya urusan proyek terjemahan. Kebetulan ia sedang ada urusan di dekat rumah sakit dan mampir membawa parsel buah. Mbak Ratna juga kebetulan sedang berada di ruanganku untuk mengecek kondisiku. Ya ampun, baru beberapa hari nggak ketemu. Wajah Mbak Tika makin tirus aja, decak Mas Dimas dengan wajah prihatin. Mbak Ratna menyilang tangan dan melontarkan kata-kata dengan nada dingin. Jangan ditanya deh. Ibu mertua dan adik iparnya paksa ngerampas kartu kredit. Orang sakit ini buat pergi liburan. Foya-foya. Ninggalin anak kecil berdua di rumah kayak barang rongsokan. Mendengar itu, Mas Dimas melebarkan matanya karena terkejut. Hah, ya ampun, zaman sekarang masih ada keluarga seaneh itu? Mbak Tika, ini mah kalau diangkat jadi bahan liputan di acaraku, pasti bakal meledak saking kelewatan ceritanya. Jiwa produsernya meronta, ia langsung mengeluarkan buku catatan kecil dengan nada bersemangat. Kami dan Bima mulai membongkar catatan rapi yang kubuat. Nominal uang yang secara paksa dibebankan oleh ibu mertua dan Rina kepadaku selama ini benar-benar di luar nalar. Sayang, ini semua apaan? Dari uang les anaknya Rina, biaya berobat ibu, sampai belanja bulanan, semuanya dibayar pakai kartumu? Bima ternganga melihat riwayat mutasi kartu di layar laptop. Iya, waktu Rina bilang mau traktir makan keluarga karena baru gajian, ujung-ujungnya struknya disodorin ke aku diam-diam. Jawabku dengan nada datar. Mendengar hal itu, Bima sangat marah hingga ia memukuli dadanya sendiri, berkali-kali. Namun, di tengah pengecekan data tersebut, kami menemukan satu hal yang sangat ganjil. Dari rekening tabungan biaya hidupku, ada uang dalam jumlah besar yang ditarik setiap bulannya, tanpa keterangan yang jelas. Mbak Tika, ini uang apa? Tiap bulan 5 juta rupiah ditarik rutin. Ini sih, kayak riwayat bayar cicilan bank atau pinjol besar, loh. Mas Dimas menunjuk layar laptop dengan tajam. Aku mengerutkan kening. Nggak mungkin. Aku nggak pernah minjam uang sepeser pun ke bank. Bima segera menelepon pihak bank untuk melakukan pengecekan. Saat sedang berbicara di telepon, wajah Bima seketika pucat pasi seperti kertas. Ponsel di tangannya hampir saja terjatuh ke lantai. Mas, kenapa? Ada apa? Tanyaku cemas. Bima menjawab dengan suara bergetar hebat. Ibuku, pakai KTP dan namamu. Diam-diam buat ambil pinjaman bank puluhan juta. Nggak cuma itu, dia juga daftar asuransi mahal pakai namamu. Tapi klaim uangnya diam-diam ditransfer ke rekening. Ibu, ruangan rumah sakit itu seketika hening seperti kuburan. Mbak Ratna mendengus, tak percaya. Gila. Ini udah bukan lagi urusan keluarga, tapi murni tindak kejahatan kriminal kelas kakap. Mas Dimas membetulkan letak kacamatanya dengan ekspresi sangat serius dan meninggikan suaranya. Betul sekali, mencuri identitas menantu untuk pinjam uang ke bank dan asuransi adalah tindak pidana penipuan dan pemalsuan data. Ini murni kejahatan serius yang bisa bikin mereka langsung diborgol dan dipenjara. Bima menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mengerang seperti binatang yang terluka cukup lama. Fakta bahwa darah dagingnya sendiri bukan hanya mengisap darah istrinya, tapi juga mencuri identitasnya untuk meninggalkan utang atas nama istrinya, sangatlah mengerikan dan menyiksa batin Bima. Namun, Bima lalu membuka matanya lebar-lebar, berdiri dengan ekspresi wajah yang sangat mengerikan. Bagus. Kalau sudah ada bukti yang setelak ini,
aku nggak punya alasan lagi buat ngampunin mereka sepeser pun. Kami mencetak semua perbuatan ibu mertua dan adik ipar dalam ukuran besar di atas kertas. Berkas pinjaman bank yang mencuri nama menantunya, struk kartu kredit yang mereka pakai foya-foya saat menelantarkan keponakan pada kakak iparnya yang baru operasi, serta surat keterangan medis dari Mbak Ratna yang menyatakan kondisiku sangat kritis saat dibawa ke rumah sakit. Semua bukti yang tak terbantahkan itu kami masukkan dengan rapi ke dalam sebuah amplop coklat tebal. Mas Dimas juga berjanji akan berkonsultasi dengan pengacara stasiun TV-nya dan membawa salinan dokumen tersebut. Bima yang telah menyelesaikan semua persiapannya, mencengkeram amplop coklat itu kuat-kuat. Lalu berbicara dengan nada sedingin es, besok lusa manusia-manusia, itu pulang dari Garut. Begitu sampai di rumah, alih-alih masakan hangat, aku akan kasih mereka rasa surat-surat di amplop ini. Aku hanya diam sambil meremas, spray ranjangku. Pikiranku hanya tertuju pada satu hal, ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh ibu mertua dan Rina yang telah mencabik-cabik perasaanku sambil tertawa tanpa dosa saat melihat bukti-bukti ini. Hari kepulangan ibu mertua dan Rina dari liburan akhirnya tiba. Karena sangat ingin menghadapi mereka secara langsung, aku memaksa diri pulang sebentar dari rumah sakit dengan dibantu Bima. Di sofa ruang tamu, duduk aku, Bima, Mbak Ratna, dan Mas Dimas secara sejajar. Ketegangan di dalam rumah begitu pekat, hingga suara napas pun nyaris tak terdengar. Sekitar jam 1 siang, suara tombol password ditekan dengan riang terdengar dari luar. Tit 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 tit, pintu terbuka lebar, diiringi suara roda koper dan teriakan ibu mertua yang menggema di seluruh rumah. Aduh, encokku. Kursi travelnya sempit banget, rasanya pinggangku mau putus. Tika, cucu-cucu kesayangan ibu kemana? Kok rumah sepi banget kayak kuburan? Ibu mertua melepas sepatunya di depan pintu sambil memanggilku dengan suara menggelegar. Rina menyusul di belakangnya dan langsung mengeluh dengan nada kesal. Mbak Tika, aku lapar banget sampai mau pingsan nih. Kita kan udah ngabarin jam pulang. Mbok ya disiapin makanan anget di meja. Ini malah ngapain sih? Coba, keluarin makanan apa kek dari kulkas. Saat masuk ke ruang tamu, mereka berdua mendadak kaku seperti melihat hantu. Ketika melihat kami berempat duduk berjejer di sofa. Loh, anakku kok jam segini udah pulang kerja? Terus, orang-orang ini, siapa? Ibu mertua menatap kami bergantian dengan wajah kebingungan yang kentara. Sambil memegangi dadaku yang baru dioperasi, aku menatap ibu mertua tepat di matanya dengan pandangan dingin. Bima menahan napas kasarnya yang menggerambak binatang buas, lalu tiba-tiba berdiri. Ia meraih amplop coklat tebal di atas meja dan membantingnya sekeras mungkin ke lantai. Prak, ibu. Ibu pulang ke rumah ini bukan buat minta makan, tapi buat sujud minta ampun di depan aku dan Tika, bentak Bima. Ibu mertua terlonjak kaget dan mundur selangkah. Heh, berani-beraninya kamu melotot dan bentak ibumu sendiri? Cuma minta dibuatin makan sama istri kamu aja, apa itu dosa besar? Saat ibu mertua membalas dengan bentakan tak masuk akal, Bima tertawa hambar seolah sudah kehilangan akal. Buka mata ibu lebar-lebar. Ini semua bukti dari apa yang ibu dan anak perempuan ibu itu lakuin ke istriku. Bima menarik paksa kertas-kertas dari amplop coklat itu dan melemparkannya tepat ke wajah ibunya. Lembaran-lembaran kertas putih berjatuhan di lantai ruang tamu. Surat keterangan medis rumah sakit yang menyatakan aku kritis dan masuk IGD karena peradangan pasca operasi. Struk-struk kartu kredit dari foya-foya mereka di Garut yang dicuri dari orang sakit. Mendengar teriakan Bima yang dipenuhi amarah mendidih, wajah ibu mertua dan Rina seketika berubah pucat pasi. Rina menatap struk kartu kredit di lantai, menelan, ludahnya kasar, dan mulai melangkah mundur perlahan-lahan. Mas, itu kan kita nggak sengaja. Lagian kita kira Mbak Tika udah sembuh total. Alasan Rina tidak sempat diselesaikan. Bima langsung menunjuk wajah Rina dan membentaknya bagai petir menyambar. Tutup mulutmu, enak ya makanan masuk ke tenggorokanmu. Sementara kamu ninggalin anakmu ke orang yang lagi berjuang hidup dan mati. Kalau aku laporin kamu ke polisi atas pasal penelantaran anak, biar hak asuhmu dicabut dan anak-anak dikasih ke mantan suamimu, gimana? Rina menganga tak bisa berkata-kata. Tubuhnya mulai gemetar seperti daun tertiup angin. Dengan mata merah menyala, Bima kini menatap tajam ibunya. Dan ibu, pakai topeng manusia. Tapi kok bisa-bisanya nipu bank pinjam uang pakai KTP, Tika? Ibu pikir aku bakal diam aja tahu uang pinjaman sama asuransi atas nama Tika masuk ke rekening ibu? Begitu mendengar kata-kata itu, lutut ibu mertua langsung lemas. Dengan suara bruk, ia jatuh terduduk di lantai dan mulai berbicara tergagap dengan wajah seputih kertas. Itu kan rencananya kalau uang arisan ibu cair.
bakal, ibu lunasin semuanya. Cuma pinjam nama menantu aja kok, apa masalahnya? Beraninya anakku sendiri mau makan ibunya hidup-hidup? Ibu mertua tetap bersikeras dan ngeyel meski sudah duduk terkapar di lantai. Saat itulah, Mas Dimas yang sedari tadi diam berbicara dengan nada sopan, namun mematikan. Ibu, mencuri identitas orang untuk mengambil pinjaman di bank itu, sama saja dengan mencuri uang. Itu tindak kejahatan kriminal yang sangat serius, Bu. Ini bukan masalah keluarga yang bisa diselesaikan dengan minta maaf, tapi, ibu bisa langsung ditangkap, diborgol, dan masuk penjara. Mendengar ancaman tajam Mas Dimas, ibu mertua membelalakan matanya dan terengah-engah seolah akan pingsan. Mbak Ratna tak mau kalah, ia menyilangkan tangannya dan menimpali dengan dingin. Ibu lihat surat keterangan rumah sakit, ini, memaksa pasien yang baru operasi kanker sampai kondisinya hancur seperti ini adalah tindakan penganiayaan menurut hukum medis. Pihak rumah sakit kami juga tidak akan tinggal diam melihat pasien kami disiksa seperti ini. Bersiap-siaplah, Bu, dihantam oleh bukti-bukti dan tekanan menakutkan tentang polisi, penjara, dan penganiayaan. Ibu mertua dan Rina langsung bungkam seperti orang bisu. Kesombongan dan keangkuhan mereka yang baru beberapa menit lalu masih meledak-ledak kini sirna tak berbekas. Wajah mereka kehabisan darah dan mata mereka bergetar gelisah seperti ada gempa. Aku perlahan berdiri, menatap dingin ibu mertua yang tersungkur di lantai. Lalu, aku menoleh ke arah Bima dan berkata pelan, Mas. Aku udah nggak mau lagi ngomong sama manusia-manusia ini. Bikin muak. Mendengar ucapanku, Bima mengangguk berat, lalu mengangkat tangannya menunjuk ke arah pintu depan. Dengan suara yang menggelegar ke seluruh penjuru rumah, ia memberikan titah yang tegas dan menakutkan. Ibu, dan kamu, Rina, keluar dari rumahku sekarang juga. Jangan pernah berpikir buat menginjakan kaki di rumah ini lagi. Titah Bima yang sedingin es itu membuat ruang tamu kembali dicekam keheningan. Namun, ibu mertua yang seumur hidup-hidup dengan keegoisan dan sifat keras, kepalanya tak mau menyerah begitu saja. Ia menopang tubuhnya di lantai, bangkit, berdiri dengan susah payah, dan malah berteriak histeris. Beraninya kamu ngusir aku? Bagaimanapun aku ini ibu yang mempertaruhkan nyawa, ngelahirin dan ngerawat kamu. Kok bisa-bisanya kamu belain istrimu dan melototin ibumu? Terus apa masalahnya sama kertas-kertas sampah ini? Aku cuma pinjam nama menantu sebentar, apa itu dosa besar sampai kalian perlakukan aku kayak buronan penjahat? Ibu mertua masih tak mau mengakui kesalahannya dan menatapku dengan ganas seolah ingin mencabik-cabikku. Rina pun menempel di punggung ibunya, bersembunyi sambil melontarkan kalimat menyebalkan. Bener kata ibu, Mas, lagian ibu juga niatnya mau bayar utang itu, bukan mau nipu. Mbak Tika aja yang terlalu kaku dan kejam, bikin hubungan keluarga hancur. Aku benar-benar kehabisan kata-kata, bahkan saking konyolnya, tertawa sinis pun tak bisa. Saat aku menggigit bibirku menahan amarah, Mas Dimas maju selangkah dan memberikan peringatan keras. Ini bukan soal kaku atau tidak. Saya baru saja mengonfirmasi hal ini dengan pengacara stasiun televisi kami sebelum kesini. Meskipun Anda adalah anggota keluarga, memalsukan identitas orang lain untuk membuat tagihan pinjaman adalah tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen. Ibu telah mencuri identitas menantu ibu untuk transaksi perbankan, yang berarti ibu adalah pelaku kriminal, tanpa ada celah untuk mengelak. Mas Dimas membetulkan kacamatanya dan menatap ibu mertua dengan tatapan menghunus. Jika bukti-bukti ini saya bawa ke kantor polisi sekarang juga, hari ini juga ibu akan langsung masuk sel. Dan anak ibu, yang di samping itu, karena ikut memakai kartu kredit curian, akan ikut diselidiki sebagai kaki tangan kejahatan. Mendengar kata sel penjara, wajah ibu mertua yang tadinya tak tahu malu, seketika berubah menjadi pucat pasi membiru. Penjara? Kenapa aku harus di penjara? Aku nggak mau. Ibu mertua memukul-mukul udara kosong dengan tangannya yang gemetar. Namun Mbak Ratna kembali memotong perlawanan itu dengan tajam. Tentu saja ibu harus di penjara. Ibu nggak bisa lihat tingkat keparahan radang di surat medis. Ini mengorbankan dan menelantarkan pasien kanker yang baru saja selesai operasi. Berat adalah kejahatan penganiayaan serius secara hukum kesehatan. Kami dari rumah sakit juga nggak akan melepaskan masalah ini begitu saja. Kata-kata polisi, penjara, dan penganiayaan yang dilemparkan layaknya panah dari segala arah membuat kaki kedua wanita itu bergetar hebat bak ranting pohon, tertiup badai. Tepat pada saat itu, keheningan ruang tamu dipecahkan oleh suara dering telepon dari ponsel Rina yang melengking tajam. Dengan panik dan tergesa-gesa Rina mengaduk-aduk tasnya dan mengangkat panggilan itu. Halo? Suara mantan ibu mertuanya nenek dari anak-anak Rina terdengar menggelegar dari ujung telepon hingga ke seluruh ruang tamu. Heh, kamu gila ya? Aku baru aja nelepon cucu-cucuku kesayanganku dan kaget setengah mati dengar ceritanya.
Kamu, buang anak-anak di rumah kakak iparmu yang lagi sakit keras, sementara kamu sama ibumu asyik foya-foya di pemandian air panas? Rina saking terkejutnya sampai memegang ponselnya dengan tangan gemetar, berusaha menutupi kebohongannya. Bukan gitu, Bu. Mbak Tika bilang dia udah sembuh, makanya anak-anak dititipin sebentar. Namun kemarahan mantan ibu mertuanya tak kenal ampun, alasan basi. Anak-anak bilang mereka kelaparan dan ketakutan di dalam rumah. Kakak iparmu sampai muntah, darah dan dibawa ambulans. Kamu tahu betapa syoknya anak-anak ngelihat itu? Perempuan gak bertanggung jawab dan kejam kayak kamu, gak pantas ngasuh darah daging keluargaku, bajuin anak-anak sekarang, kami akan bawa pengacara, buat ambil alih hak asuh dan jemput mereka hari ini juga. Tut, 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 suara telepon yang ditutup sepihak bergema nyaring di ruang tamu yang luas itu. Kaki Rina sepenuhnya kehilangan tenaga. Ponselnya terjatuh, dan ia pun jatuh terduduk di lantai. Mas, gimana ini? Keluarga mantan suamiku mau ambil paksa anak-anakku. Aku nggak bisa hidup tanpa mereka. Mas, tolong telepon mereka dan bujuk mereka, Mas. Rina menangis terseduh-seduh, memegang ujung celana Bima dengan putus asa. Namun Bima menepis tangan adiknya itu seperti mengibaskan serangga menjijikkan. Ngapain aku bantu kamu? Dibesarkan sama ibu egois kayak kamu, mending mereka tinggal sama bapak kandungnya, demi masa depan mereka. Bima menatap ibu dan adik, perempuannya yang tersungkur di lantai dengan tatapan mengerikan yang dipenuhi urat merah. Sebelum kuseret kalian ke polisi, aku udah bilang keluar dari rumahku, kan? Barulah saat itu, dua wanita itu menyadari realitas dengan pahit. Rasa takut yang mencekam bahwa mereka akan diseret ke kantor polisi dan meringkuk di lantai sel yang dingin. Rasa putus asa karena satu-satunya putra yang bisa diandalkan telah benar-benar berpaling, dan anak kandung sendiri akan segera direbut selamanya. Terjebak dalam jalan buntu tanpa jalan keluar, ibu mertua dan adik ipar secara serempak berlutut di lantai. Mereka mulai merangkak maju menuju kakiku. Sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya, mereka mulai melolong, meminta ampun dengan menyedihkan. Tika, nak, ibu kayaknya kemasukan setan sampai gila kemarin-kemarin. Ibu, salah besar. Tolong jangan bawa polisi, nak. Ibu nggak mau masuk penjara di umur yang sudah setua ini. Ibu mertua memegangi ujung celanaku, air mata menetes dari wajahnya yang keriput seraya ia terus menundukkan kepala. Rina pun menempelkan wajahnya yang penuh riasan ke punggung kakiku sambil meratap sejadi-jadinya. Mbak Tika, aku benar-benar berdosa. Hukuman dari Tuhan, karena kelakuanku ke Mbak selama ini kayaknya turun semua hari ini. Kalau anak-anakku diambil, aku beneran bisa mati. Tolong Mbak telepon mantan mertuaku, bilang kalau anak-anak aman di sini. Kedepannya aku akan jadi babu. Buat Mbak seumur hidup, aku bakal lakuin apapun yang Mbak suruh. Hanya beberapa hari yang lalu, mereka merampas kartu kredit dari dompetku dan menertawakanku tanpa malu. Mereka adalah manusia-manusia sombong yang meremehkanku, menganggapku sekadar pembantu gratisan yang cuma santai-santai di rumah. Kini mereka tersungkur di lantai ruang tamu yang dingin, menangis, meraung-raung seperti binatang, memohon untuk diselamatkan. Menatap pemandangan yang menyedihkan dan hina itu, aku menghela napas panjang dan dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menatap ubun-ubun kedua wanita yang menangis meratap di kakiku, beban berat yang selama ini menyumbat dadaku terasa luruh seketika, membuat hatiku sangat lega. Namun, aku tak akan goyah. Aku sama sekali tak berniat melewatkan masalah ini begitu saja hanya karena beberapa tetes air mata buaya palsu itu. Aku menatap mereka yang meratap seperti binatang dan berkata dengan suara sedingin es, tolong lepaskan tangan kotor kalian dari saya, baju saya bisa kotor. Mendengar suaraku yang datar dan tajam, ibu mertua dan Rina terkejut dan perlahan melepaskan cengkeraman mereka dari ujung celanaku. Tika, ibu, Rina. Jangan pernah berpikir bisa lolos dengan modal cari belas kasihan. Di dunia ini gak ada yang gratis, dan gak ada kata maaf tanpa syarat. Aku mengambil tumpukan kertas yang sudah kupersiapkan matang-matang dari dalam amplop di atas meja. Lalu aku melemparkannya tepat di depan mata mereka berdua. Ini, surat apa ini? Tanya ibu mertua dengan tangan gemetar. Ini surat perjanjian bermaterai yang saya buat sendiri selama beberapa hari. Ini, kalau kalian gak mau diseret ke kantor polisi dan makan nasi cadong di penjara, cap jempol kalian di atas materai ini, tanda kalian setuju dengan semua syarat saya. Ibu mertua dan Rina dengan wajah sepucat mayat membaca surat perjanjian itu, dengan mata bergetar. Syarat yang aku ajukan sangat sederhana dan jelas. Pertama, seluruh utang pinjaman bank dan pinjol atas namaku harus dilunasi tanpa sisa paling lambat besok pagi. Kedua, seluruh biaya liburan dan biaya les anak-anak yang menggunakan kartu kreditku harus dikembalikan utuh, hingga serupiah pun.
Ketiga, mereka berjanji tidak akan pernah lagi menitipkan anak secara sembarangan kepadaku dan berjanji tidak akan pernah memunculkan batang hidungnya lagi di depanku, dibuktikan dengan tanda tangan notaris. Mendengar syarat-syarat yang luar biasa itu, ibu mertua tiba-tiba membelalakkan matanya dan memukul-mukul dadanya sendiri. Aduh, nasibku, kamu emang sengaja mau bunuh ibu mertuamu pelan-pelan ya? Dari mana ibu bisa dapat uang puluhan juta buat bayar lunas besok pagi? Nggak bisa, mending kamu bunuh aja aku, bunuh. Sikap memelas minta ampun beberapa saat lalu menguap begitu saja. Ibu mertua kembali merebahkan dirinya di lantai ruang tamu dan bertingkah seenaknya dengan tak tahu malu. Rina juga ikut-ikutan merengek membelanya. Mbak Tika, bener kata, Ibu. Kita nggak punya uang sebanyak itu untuk dilunasi dalam semalam. Kita janji, bakal berbuat baik mulai sekarang, jadi tolong tutup mata untuk kali ini aja. Ya? Mereka benar-benar definisi dari manusia yang tak bisa diselamatkan. Terlalu konyol hingga aku merasa tak perlu repot-repot menjawab. Jadi aku hanya menutup rapat bibirku. Saat itu, Bima yang berdiri di sampingku langsung marah besar dan membentak ibunya yang berbaring di lantai. Ibu, bangun sekarang juga dari lantai. Kaget mendengar bentakan mengerikan dari anaknya, tangis palsu ibu mertua berhenti seketika. Kalau ibu nggak punya uang, cairkan semua uang arisan ibu-ibu di kampung, sekarang juga, atau jual semua emas-emas dan perhiasan ibu. Kalau masih kurang, putus kontrak sewa rumah ibu sekarang juga. Bima menatap tajam ibu dan adik, perempuannya dengan mata memerah, memberikan pukulan telak. Aku bahkan malas, buang waktu buat ngomong sama kalian. Pilih satu, tanda tangan dan cap jempol di atas materai ini sambil ganti semua uangnya, atau kalian jalan sama aku ke ruang interogasi kantor polisi sekarang juga. Ketika kata kantor polisi kembali terucap, nyali ibu mertua yang sempat naik, kembali menciut seperti balon kempis. Mas Dimas dan Mbak Ratna juga bersedekap dada, menekan mereka dengan tatapan dingin. Ibu, sebelum kru kamera stasiun televisi saya datang, mending ibu cepat ambil keputusan, ancam Mas Dimas penuh makna. Ancaman itu sukses membuat ibu mertua gemetar hebat bagai terserang demam dingin. Pada akhirnya, sadar bahwa sama sekali tidak ada jalan keluar, ibu mertua menangis terseduh-seduh sambil mengulurkan tangannya yang lemas ke arah kertas. Itu, iya, ibu ngerti. Ibu bakal cari cara apa aja buat lunasin uangnya, tapi tolong jangan bawa polisi. Dengan tangan gemetar, ibu mertua mencelupkan jempolnya ke tinta merah dan mengecapnya kuat-kuat di atas materai perjanjian. Rina yang wajahnya sepucat kertas juga ikut memberi cap jempol merah di surat. Itu sambil menangis meraung-raung. Mas, aku udah cap jempolnya, aku nggak mau kehilangan anak-anakku. Aku mau jemput mereka sekarang. Tolong mas yang telepon ke mertuaku ya. Namun Bima merebut surat-surat itu dengan kasar. Setelah mengecek dengan teliti, apakah cap jempol mereka tercetak dengan benar, Bima membalas ucapan Rina dengan sangat dingin. Aku gila apa harus nelpon mereka, kalau kamu mau jaga anak-anakmu, kamu sendiri yang datang ke rumah mantan mertuamu, berlutut, dan sujud minta ampun. Mulai sekarang, hidup dan biayai anak-anakmu dari hasil keringatmu sendiri sampai tulangmu mau patah. Pernyataan kejam Bima membuat Rina terduduk di lantai dengan ekspresi seolah langit baru saja runtuh. Bima menyerahkan dokumen yang menandai kemenangan telak itu ke tanganku dengan hati-hati dan hangat. Menatap kertas dengan cap jempol merah yang jelas itu, rasanya ada angin segar yang bertiup mendinginkan hatiku. Inilah momen yang melegakan ketika orang-orang yang berlagak sombong dan mengisap darahku atas nama keluarga, menggali kuburan mereka sendiri dan hancur sepenuhnya. Aku menatap ibu mertua dan Rina yang saling berpelukan sambil gemetar, lalu memberikan kata-kata terakhir yang menusuk. Kalau uangnya nggak kembali besok pagi, surat perjanjian ini akan langsung saya bawa ke polisi. Urusan kita sudah selesai, silakan keluar dari rumah saya. Di hadapan pengusiran tegasku, kedua wanita itu tak lagi bisa memaksakan kehendak mereka. Seperti tentara yang kalah perang, mereka menundukkan kepala. Dalam-dalam, menarik koper merah muda yang berat dengan gemetar, dan berjalan. Terhuyung-huyung keluar melalui pintu depan. Brak, punggung menyedihkan mereka, sepenuhnya hilang di balik pintu depan yang kini tertutup rapat. Keesokan paginya, tepat setelah mereka diusir, mendekati jam 11 siang yang merupakan batas akhir perjanjian, ketegangan melingkupi seluruh rumah. Bima duduk di sofa ruang tamu sambil menatap lekat layar ponselnya. Aku berada di ruang kerjaku, membereskan buku-buku terjemahan sambil menunggu dengan tenang. Tepat 5 menit sebelum jam 11 siang, teriakan gembira Bima meledak dari ruang tamu. Sayang, masuk. Uangnya udah masuk semua. Bima membuka pintu ruang kerjaku. Lebar-lebar,
dan menyodorkan layar ponselnya ke depan mataku. Di layar itu, tertulis jelas bahwa sisa pokok utang pinjaman bank atas namaku, beserta seluruh tagihan kartu kredit yang dipakai Rina untuk liburan, telah dikembalikan secara utuh. Total nominalnya tepat, tidak meleset 100 perak pun. Aku menatap deretan angka itu, lalu perlahan mengendurkan bibirku yang sedari, tadi terkatup rapat. Akhirnya dilunasi juga ya, ujarku datar. Bima mendengus keras. Tentu saja, kalau nggak mau makan nasi cadong di penjara, mereka harus cari duitnya bagaimanapun caranya. Menurut cerita Bima, ibu mertua harus menanggung malu yang luar biasa demi mengumpulkan uang itu. Kemarin, setelah diusir dari rumah kami, ibu mertua langsung menemui ketua arisan ibu-ibu di kampungnya. Ia sampai duduk meratap di lantai sambil menangis, memohon agar uang arisannya dicairkan lebih awal karena ada urusan mendesak. Padahal selama ini di depan tetangga, ibu mertua selalu memamerkan betapa kaya dan bahagianya hidup dia karena anak dan menantunya sukses. Orang yang selalu sombong itu tiba-tiba mengemis uang arisan, tentu saja, menjadi bulan-bulanan gosip di kampung. Tapi uang arisan itu pun belum cukup, jadi ibu mertua terpaksa menjual semua perhiasan emas yang sangat disayanginya. Sayang, kemarin ibuku pergi ke toko emas buat jual kalung rantai besar sama cincin kawinnya sambil nangis meraung-raung kayak binatang. Orang-orang di sana, sampai berdecak heran ngelihatin kelakuannya, cerita Bima dengan semangat, merasa sangat puas, walau itu menimpa ibunya sendiri. Sebagai seorang anak, wajar jika ia merasa kasihan, tetapi Bima sudah sepenuhnya membuang perasaan itu terhadap keluarga sedarahnya yang telah mendorong istrinya ke jurang maut. Di saat ibu mertua harus menjual emas demi melunasi utang, nasib Rina tak kalah menyedihkan. Kemarin sore, ia berlari ke rumah mantan mertuanya dengan panik dan bersujud sampai lututnya nyaris lecet memohon ampun. Setelah menangis sampai ingusnya keluar semua dan berjanji tak akan pernah lagi sembarangan menitipkan anak ke orang lain, barulah ia berhasil membawa pulang anak-anaknya. Namun, harga yang harus dibayar demi mempertahankan anak-anaknya menjadi kenyataan pahit bagi Rina. Karena uang arisan dan emas ibu mertua habis untuk melunasi utangku, kini aliran dana untuk hidup mereka terputus total. Gaji Rina yang bekerja sebagai SPG di mal jelas tak cukup untuk menghidupi dua anak yang sedang bertumbuh beserta ibu mertuanya. Akhirnya, Rina yang seumur hidup tak pernah hidup susah dan hanya suka berdandan, terpaksa bekerja kasar paruh waktu di sebuah restoran seafood dan ayam bakar setiap akhir pekan. Petang itu, saat kami sedang mengupas buah di ruang tamu, ponsel Bima berdering kencang. Nama Rina berkedip-kedip di layar. Bima mengangkatnya dengan wajah kesal. Apalagi, kan uangnya udah lunas, harusnya kita nggak perlu kontak-kontakan lagi. Berani banget kamu nelpon pakai muka tembok? Tembak Bima. Ketus. Dari seberang telepon, terdengar suara isak tangis Rina yang begitu keras hingga terdengar sampai ke telingaku. Mas, aku capek banget. Seharian nyikat, panggangan sate sama angkatin arang panas di restoran. Rasanya pergelangan. Tanganku mau putus. Pulang ke rumah, anak-anak rewel minta makan, tapi aku bener-bener nggak ada tenaga buat masak. Nyempetin mandiin dan nyuapin anak. Ternyata susahnya minta ampun, aku bener-bener nggak nyangka. Rina mengeluh dan menangis terseduh-seduh meluapkan kesedihannya pada kakaknya. Jika itu Bima yang dulu, ia pasti merasa kasihan dan langsung mentransfer uang saku untuk adiknya. Tapi kini, Bima hanya tertawa mengejek dengan sinis. Hei, mandiin dan kasih makan anakmu sendiri itu udah kewajiban. Kenapa kamu nangis? Seolah-olah kamu paling menderita sedunia. Tika waktu itu baru selesai operasi kanker. Nahan sakit sampai dagingnya kayak mau robek, tetap aja nyuapin. Anak-anakmu, sekarang rasain sendiri penderitaannya. Jangan pernah nelpon aku, lagi cuma buat ngerengek. Ku blokir nomormu. Belum selesai Rina bicara, Bima langsung mematikan telepon. Ia lalu menonaktifkan ponselnya sama sekali dan melemparnya ke sudut sofa. Dasar perempuan egois sampai akhir. Seharian capek kerja aja ngerasa udah paling benar dan ngerengek. Bima menggerutu sambil menggigit apelnya dengan keras. Aku tersenyum tipis melihat wajah Bima yang kesal. Rasanya beban berat bernama keluarga mertua yang selama ini menindih dadaku telah terangkat sepenuhnya. Rina yang dulu selalu berbelanja di mal dengan gaun mahal sambil merendahkan orang lain, kini harus memakai celemek basah dan menghirup asap pembakaran ikan dan sate. Dulu ia bahkan tak sudi mengangkat jari sedikit pun dan melempar anak-anaknya kepada kubak barang rongsokan, kini ia harus menanggung hukuman dari perbuatannya itu dengan tubuhnya sendiri. Dan ibu mertua yang selalu bertingkah bos dengan uang menantunya, kini kehilangan emas perhiasan kesayangannya dan menjadi bahan tertawaan tetangga kampung. Air mata dan keringat penderitaan mereka menjadi obat penawar yang sangat ampuh.
untuk mencabut paku-paku tajam yang selama ini menancap di dadaku. Aku mengelus lembut dadaku yang pernah berdenyut sakit, lalu menatap langit malam yang cerah dari jendela. Kabut tebal telah berlalu, dan sinar matahari yang menyilaukan perlahan mulai menyinari hidupku kembali. Hari itu aku belajar satu hal penting, bersabar bukan satu-satunya nilai kebaikan. Hanya dengan bangkit dan melawan, dengan tegas, kita bisa benar-benar melindungi kehidupan kita sendiri. Beberapa bulan pun berlalu sejak insiden pengusiran dan pelunasan utang itu. Sejak hari yang penuh badai tersebut, rumah kami diliputi kedamaian yang terasa, bagai keajaiban. Hal yang paling berubah secara drastis adalah kondisi kesehatanku. Penderitaan dari efek samping pengobatan yang keras yang sering membuatku berkeringat dingin di malam hari mulai memudar secara perlahan. Lengan, di sisi yang dioperasi, yang dulunya kaku dan membuatku sedih, kini bisa kugerakkan dengan jauh lebih ringan. Pusing yang membuat duniaku berputar setiap kali bergerak, kini lenyap tanpa bekas. Semua ini berkat dedikasi dan kasih sayang luar biasa dari Bima. Begitu pulang kerja, Bima akan langsung melempar jasnya dan berlari ke dapur. Sayang, hari ini aku buatin sayur sop daging yang pasti bikin seleramu balik lagi. Kalau nyium bau kompor kamu mual lagi, mending kamu istirahat aja di kamar, ya. Bima menggulung lengan ke mejanya dan mulai memotong bahan masakan sambil bersenandung. Pria yang dulunya hanya bisa memasak mie instan, kini menyajikan makan malam untukku setiap hari. Betapa aku sangat bangga dan bersyukur padanya. Melihat sup hangat yang mengepul dan ikan bakar yang dibuat dengan sepenuh hati, selera makanku yang hilang pun kembali dengan sendirinya. Selesai makan, Bima memijat tangan dan kakiku, serta membersihkan seluruh pelosok rumah dengan teliti. Saat akhir pekan tiba, ia akan menggenggam tanganku erat dan kami berjalan-jalan santai di taman dekat rumah, menghirup udara segar. Beban berat dari keluarga mertua telah lenyap dan bersama dengan itu, benih-benih konflik di antara kami sebagai suami istri juga musnah seutuhnya. Seiring pulihnya tubuhku, kabar baik datang silih berganti. Novel asing terkenal, yang sudah lama kuterjemahkan dengan sepenuh hati, akhirnya mendapatkan kontrak besar dari penerbit ternama. Pemimpin redaksi penerbit tersebut meneleponku langsung dengan suara yang sangat ceria. Mbak Kartika, sampel terjemahan buku, ini luar biasa bagus, kami menaruh harapan besar pada proyek ini, jaga kesehatan, Mbak Tika, dan kami tunggu hasil terjemahan lengkapnya. Setelah menutup telepon, aku berlari memeluk Bima di ruang tamu dengan penuh sukacita. Mas, kontrakku goal. Bulan depan aku udah mulai nerjemahin buku baru buat penerbit gede. Mendengar hal itu, Bima melompat kegirangan, bahkan lebih gembira dariku, sambil menari-nari lucu. Wow, ya ampun, istriku emang paling hebat. Malam ini aku bakal beli daging wagyu paling mahal di supermarket, kita party berdua di rumah. Malam itu, meja makan kami dipenuhi dengan hidangan daging panggang yang disiapkan khusus oleh Bima. Kami duduk berhadapan, tertawa lepas dengan senyuman yang benar-benar keluar dari lubuk hati. Saat sedang asyik mengunyah dagingnya, Bima tiba-tiba meletakkan sendoknya dan menatapku dengan wajah yang sangat serius. Tika, aku bersyukur banget kamu makin sehat dan bisa kerja lagi. Nggak ada hal yang lebih melegakan dari ini. Bima ragu sejenak, mengintip ekspresiku, sebelum akhirnya hati-hati mengeluarkan isi pikirannya. Tapi, kamu masih ingat kata-katamu waktu di IGD rumah sakit dulu? Waktu kamu minta cerai. Apa, perasaanmu masih sama sampai sekarang? Ada ketakutan dan rasa bersalah yang jelas tergambar di mata suamiku. Selama ini, meskipun ia telah melayaniku dengan sepenuh hati, ia rupanya selalu was-was jika aku benar-benar akan meninggalkannya. Aku menghapus senyumanku sejenak, lalu menjawabnya dengan suara yang tenang dan hangat. Mas ini bodoh banget, ya. Aku minta cerai bukan karena aku benci sama kamu, tapi karena aku muak sama lingkungan keluargamu yang bikin napasku sesak. Tapi, kamu udah berjuang mati-matian buat ngelindungin aku, kan? Kamu sampai mutusin hubungan sama darah dagingmu sendiri dan mati-matian belain aku. Gimana bisa aku ninggalin orang kayak kamu? Mendengar jawabanku, Bima menghela napas lega dan mengusap kedua matanya yang memerah dengan lengannya. Ia berdiri dari kursinya, mendekat dan memeluk bahuku sangat erat. Makasih sayang, makasih banget kamu gak buang aku dan mau genggam tanganku lagi. Kedepannya, seumur hidupku, aku janji gak bakal biarin kakimu kena lumpur. Aku bakal layanin kamu selayaknya ratu. Berada dalam pelukan suamiku yang hangat dan kokoh, sisa-sisa luka di hatiku meleleh bagaikan salju di musim semi. Beberapa hari kemudian, kami mengundang tamu spesial ke rumah. Mereka adalah orang-orang berjasa yang bersedia menjadi tameng kuatku di saat aku berada di titik terlemah. Siapa lagi kalau bukan Mbak Ratna dan Mas Dimas. Untuk menyambut mereka,
Sejak pagi-pagi buta aku dan Bima sudah pergi ke pasar membeli seafood, segar dan daging. Bima berkeringat lebat menyiapkan meja makan yang penuh dengan hidangan lezat layaknya sedang hajatan. Waduh, ini kok masakannya sampai bikin meja mau rubuh gini, Mas Bima? Tawa Mas. Dimas pecah melihat hidangan itu. Mbak Ratna juga tersenyum puas melihat wajahku yang kini merona sehat. Tika, kita akhirnya kelihatan cerah dan cantik kayak seumurannya lagi. Gara-gara udah nggak pernah ketemu ibu mertua sama adik ipar ulet bulu itu. Kamu beneran kaya. Habis minum jamu awet muda ya? Mbak Ratna mencicipi iga bakar buatan Bima dan langsung mengacungkan jempolnya. Wah, ternyata masakan Mas Bima ini kelas. Restoran ya? Kalau Mas Bima berani bikin Tika nangis lagi, saya nggak bakal. Tinggal diam. Loh, Bima menggaruk belakang kepalanya dengan canggung namun menjawab dengan lantang. Tenang aja, Mbak Ratna. Mulai sekarang, biarpun langit runtuh, keselamatan Tika adalah nomor satu buat saya. Kami duduk mengelilingi meja makan, berbagi hidangan lezat dan mengobrol dengan riang hingga larut malam. Mas Dimas yang sudah menghabiskan 2 piring nasi, menimpali dengan tawa menggelegar. Jujur aja, waktu itu saya deg-degan banget, di dalam hati. Takut kalau ibu mertuanya nekat milih masuk penjara daripada bayar utang. Tangan saya udah standby mau neken nomor polisi, tapi pas Mbak Tika ngelempatin dokumen itu dengan dingin, wah, rasanya plong banget. Mendengar cerita Mas Dimas yang begitu hidup, kami semua tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perut. Sungguh, tanpa bantuan Mbak Ratna dan Mas Dimas yang turun tangan seolah itu urusan mereka sendiri, aku tak mungkin memenangkan peperangan besar itu. Fakta bahwa aku mendapatkan malaikat penolong yang tak ternilai harganya membuat perasaanku sangat kaya dan penuh. Kartika di masa lalu, yang hanya menangis diam-diam dan menahan sakit, percaya bahwa bersabar di bawah nama keluarga adalah kebaikan, kini sudah mati. Kini yang ada hanyalah Kartika, yang baru berdiri teguh, tertawa bebas, dan bersikap tegas bersama suaminya dan orang-orang yang tulus mendukungnya. Angin malam yang sejuk masuk lewat celah jendela ruang tamu. Menikmati angin yang mendamaikan itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus menjaga kebahagiaan berharga ini dan tak akan pernah melepaskannya. Tidak terasa, setahun penuh telah berlalu sejak insiden mengerikan itu. Musim berganti dan hari raya Idul Fitri yang penuh kemenangan tiba. Lebaran tahun lalu, aku sedang berjuang melawan efek kemoterapi sambil bersimpuh seharian di dapur keluarga mertua untuk memasak opor dan rendang. Meski pinggangku rasanya mau putus, aku hanya bisa menelan air mata sambil mendengar omelan dan melihat wajah masam ibu mertua. Namun, pemandangan lebaran tahun ini berubah 180 derajat. Di pagi hari sebelum salat Iyed, bel rumah kami berbunyi pelan. Saat pintuku buka, tampak ibu mertua berdiri dengan canggung, menenteng parsel buah besar dan sekotak daging sapi, kualitas premium. Tika, gimana kabarmu? Ibu belikan buah pir yang manis dan daging sapi yang bagus buat kamu. Ibu mertua mengamati ekspresiku, menyapaku dengan suara pelan, dan sangat berhati-hati. Kalau dulu, ia pasti masuk dengan tangan kosong, mendobrak pintu, dan langsung berteriak minta disuguhkan makanan. Namun setelah kejadian setahun lalu, ibu mertua telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Setelah menanggung malu meminjam uang arisan dan menjual perhiasan emasnya demi melunasi utang, harga dirinya hancur berantakan. Ditambah lagi satu-satunya anak laki-laki yang menjadi tumpuan hidupnya telah memalingkan wajah, membuatnya tak punya tempat bersandar di masa tuanya. Selama setahun penuh, ibu mertua mengasingkan diri seperti hidup di pulau terpencil, tak berani mendekati rumah kami. Hingga menjelang lebaran ini, ia menelepon Bima terlebih dulu dan memohon sambil menangis. Ia memohon hanya untuk melihat wajah menantunya sekali saja. Ia ingin memasakkan hidangan hangat dan meminta maaf dengan tulus kepadaku. Bima tentu saja menolak mentah-mentah dan marah besar, namun aku sendirilah yang menyuruhnya memberikan izin agar ibu mertua datang. Karena pemenang sejati bukanlah dia yang menghindar, tetapi dia yang berani menatap lawannya dengan kepala tegak. Begitu masuk ke ruang tamu dan melihat wajahku yang kini sehat walafiat, tangis. Ibu mertua langsung pecah. Nak, ibu beneran banyak dosa sama kamu. Selama ini, ibu kayak kerasukan iblis, selalu merendahkan dan gak pernah nganggap kamu manusia. Tinggal sendirian di masa tua ini bikin ibu sadar betapa berharga dan baiknya kamu dulu. Ibu mertua meletakkan barang bawaannya di lantai, lalu menggenggam kedua tanganku erat-erat. Air mata menetes deras dari matanya yang keriput seraya ia menyesali perbuatannya dengan tulus. Wajah sombong dan kejam di masa lalu telah musnah, hanya menyisakan sosok wanita tua yang rapuh dan penuh penyesalan. Aku menatap mata basah itu dengan tenang dan berkata dengan suara datar, "Bu, itu semua udah lewat, jadi nggak usah nangis terseduh-seduh di depan pintu. Tapi ingat,
Kalau ibu berani ngelimpahin tanggung jawab ibu secara paksa atau merendahkan saya lagi, saya nggak akan pernah mau lihat wajah ibu lagi untuk kedua kalinya. Mendengar peringatanku yang tegas, ibu mertua mengangguk cepat dan bersumpah, tidak akan pernah mengulanginya. Ia kemudian bergegas masuk ke ruang tamu, menggulung lengan bajunya, dan langsung menuju ke dapur. Kamu itu kan abis, sakit parah, imunmu masih lemah. Udah, kamu duduk aja nonton TV santai-santai, semua masakan lebaran biar ibu yang masak, kamu nggak usah masuk dapur dan jangan sentuh kerjaan apa-apa. Tanpa bisa kucegah, ibu mertua langsung mengikat celemeknya dan berdiri di depan wastafel, menyiapkan sayuran dan mulai merebus ketupat sendirian. Setahun yang lalu, dia adalah ibu mertua yang memperlakukan menantunya seperti pembantu tak bergaji. Kini, dia rela berkeringat di dapur sambil menjaga perasaan dan menghindari tatapanku. Sungguh perubahan yang luar biasa ajaib dan melegakan. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka lagi, Rina masuk bersama kedua anaknya. Penampilan Rina pun tak lagi menyilaukan dan sombong seperti setahun yang lalu, karena harus bekerja sebagai SPG mal dan part-time di restoran makanan laut di akhir pekan, ia hanya mengenakan pakaian sederhana dengan wajah polos tanpa make-up. Wajah penuh gengsi yang dulu sering memandang orang sebelah mata juga telah musnah. Sebaliknya, yang terlihat kini adalah wajah seorang ibu sejati, teguh dan tangguh, yang berjuang keras membesarkan anak-anaknya. Mbak Tika, lama nggak ketemu. Dengar-dengar Mbak udah mulai nerjemahin buku, lagi ya, kondisinya beneran udah sehat kan? Rina membungkukkan badannya dengan hormat dan menyapaku dengan sangat sopan. Lalu ia membawa anak-anaknya dan duduk diam di sudut ruang tamu. Kalau dulu, ia pasti masuk melempar tasnya ke lantai, telentang di sofa, dan meneriakiku meminta makanan ringan. Perubahan sang ibu ternyata juga membuat anak-anaknya berubah drastis menjadi anak yang jauh lebih dewasa. Keponakan pertamaku yang kini makin tinggi, bersama adiknya yang sudah masuk SD, berjalan menghampiriku dan mencium tanganku dengan sopan. Bulek Tika, Minal, Aidin wal Faizin, ya. Dulu waktu mama kerja, Bulek udah mau jagain dan masakin buat kami padahal Bulek lagi sakit keras. Makasih banyak ya, Bulek. Sekarang, kami udah rajin bantuin mama beresin kamar, dan udah bisa ambil makan sendiri. Mendengar ucapan terima kasih yang tulus dan murni dari anak-anak itu, sudut hatiku yang dulunya keras membeku kini terasa menghangat. Rina pun tampak tersipu malu, menundukkan kepalanya dengan kedua tangan bertaut. Fakta bahwa kakak iparnya yang sakit parah merawat anak-anak yang ditinggalkannya dengan kejam setahun lalu, pastilah mengendap seperti batu berat di dadanya. Setelah merasakan sendiri kerasnya mencari uang dan mengurus anak sendirian, barulah ia menyadari betapa berat tanggung jawab itu. Mbak Tika, selama ini kelakuanku benar-benar pantas dikutuk Tuhan. Aku terlalu silau sama hal-hal nggak penting sampai aku nggak tahu diri dan kurang ajar banget sama Mbak. Mulai sekarang, aku bakal gedein anak-anakku pakai keringatku sendiri, dan aku janji nggak bakal pernah bikin Mbak sakit hati lagi. Tolong, maafkan aku sekali ini aja, Mbak. Suara Rina yang bergetar tidak mengandung kepalsuan seperti saat ia berusaha kabur dari tanggung jawab setahun lalu. Ada ketulusan yang dalam dari kata-katanya. Aku menatap Rina dalam diam, lalu menganggukkan kepalaku dengan ringan dan lembut. Luka mengerikan dari masa lalu tak akan mungkin terlupakan seutuhnya, tapi aku tidak mau lagi membuang-buang emosi berhargaku hanya untuk membenci mereka. Siang harinya, seluruh anggota keluarga berkumpul mengelilingi meja makan bundar yang besar. Seluruh hidangan khas lebaran kali ini bukan disajikan olehku, sang menantu, melainkan oleh ibu mertua yang sesekali mengusap keringat di keningnya. Bima mengambilkan potongan daging rendang yang paling besar dan lembut ke atas piringku sambil tersenyum cerah. Sayang, ini kan kesukaanmu, ayo makan yang banyak. Aku menatap suamiku dan tersenyum tulus yang hangat. Ibu mertua dan Rina bahkan sangat berhati-hati saat mengunyah makanan, menjaga agar tak membuat keributan yang mungkin menyinggung perasaanku. Tidak ada yang menuntut pengorbanan dariku, tidak ada yang merendahkanku hanya karena posisiku sebagai menantu. Itu adalah jamuan makan yang sangat tenang dan damai. Menjelang malam, keluarga mertua pamit pulang dengan sangat sopan. Sementara, Bima mencuci piring sambil bersenandung riang di dapur, aku masuk ke ruang kerjaku. Aku menyusun buku-buku tebal proyek terjemahan terbaruku di atas meja, lalu menatap keluar jendela. Bulan purnama yang bundar dan terang bersinar di langit malam, terlihat sangat damai dan indah. Setahun yang lalu, aku menatap langit malam yang kelam sambil menangis tak henti. Meratapi nasibku, merasa bahwa demi keluarga, seorang menantu harus selalu menahan penderitaan dengan diam, meskipun itu perlahan-lahan membunuhku dari dalam. Namun, aku akhirnya menghapus air mata itu, mengumpulkan keberanian, dan memutus rantai penderitaan yang mengerikan itu tanpa ampun.
Aku berdiri dengan lantang menyatakan yang salah tetaplah salah, dan memastikan orang-orang yang menginjak-injakku membayar dosa-dosa mereka. Pada akhirnya, kemarahan yang dingin dan tegas itulah yang membuat ibu mertua, yang sombong dan adik ipar yang menyebalkan akhirnya tersadar. Dan yang terpenting, keberanian itu telah membangkitkan kembali hidupku yang sempat hancur berkeping-keping. Kini, aku telah membangun pagar pelindungku sendiri, yang kokoh, di mana tak seorang pun bisa mempermainkanku lagi. Angin malam yang sejuk masuk dari celah jendela, menyentuh pipiku dengan lembut. Menatap bulan purnama yang bersinar terang, sebuah senyuman damai dan dalam mengembang di bibirku. Kebenaran yang memuaskan dan kokoh memenuhi hatiku, dan aku bergumam pelan di bawah hembusan angin malam. Bersabar itu bukan satu-satunya jalan kebaikan. Melindungi diriku sendiri adalah hal yang paling utama. Cerita yang kami siapkan hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak telah mendengarkan hingga akhir. Di channel kami akan terus menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang beragam dan melegakan hati. Jika cerita hari ini membuat Anda merasa puas dan lega, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like. Dan jika Anda berkenan, tinggalkan 1-2 patah kata penyemangat di kolom komentar seperti ceritanya bagus bikin hati lega. Itu akan menjadi energi besar bagi kami untuk menyiapkan kisah selanjutnya. Sampai jumpa di kisah menarik berikutnya yang tak kalah seru. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Terima kasih.